Kali ini agak berbeda karena di belakang saya berwarna putih. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik. Kita ada di titik balik. Tetap inspiratif di setiap perubahan. Inilah titik balik. Di kesempatan ini telah hadir dua orang. Ini saya anggap senior saya nih. Nah, ada Kang Aceh Sudiar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Dan ada Kang Emai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Willy Jamungi. Ya karena kita syutingnya malam nih. Ini udah lama saya nggak ketemu beliau-beliau ini. Terakhir ketemu sama Kang Emai ini waktu beliau masih jadi ketua KPU ya. Oh, lama banget itu. Sekarang masih. Sekarang masih. Ketua KPU buat bagian mana? Nah, Ibu Mari itu hanya menggantikan. Oh. Aduh, Kang Aceh juga. Sekarang sibuk apa? Dulu nih beliau nih aktivis juga nih di Parpol ya, terus di Karawang Bank malah gitu ya. Interaktif lah. Tapi sekarang lagi sibuk apa lah? Ya, saya coba normatif aja jalani tugas yang diberi ke saya. Asik. Ya, normatif jalani tugas sebagai Dewas PDAM. Gitu lah kira-kira. Tapi ini memang dunia baru sekarang ya, jadi Dewan Pengawas di PDAM atau Bagi memang saya nggak baru ya, karena sebelum sekarang jadi Dewas, sebelumnya juga 2011-2014 saya kan Dewas juga, anggota Dewas tuh. Jadi 2011-2014 sempat jadi Dewas, kemudian melanjutkan dengan aktivitas lain lagi. 2023 kemarin Dewas lagi. Berarti sayanya yang nggak update kalau gitu. Kang Emai, Ya. sebagai ketua KPU yang sudah digantikan, kan begitu ya kira-kira. Sekarang di mana nih aktivitas? Aslinya nganggur. Oh gitu. Tapi biar kelihatan tidak nganggur ya harus aktif di mana-mana. Kelihatan nggak nganggur. Tapi kan nganggur Kang Emai gitu ya. Aduh. Aslinya Ya. Bahkan sampai sekarang juga saya tadi masih kelepasan manggilnya ketua. Ketua gitu kan. Aduh, karena ya itu tadi melekat sekali ya. 2 periode kan waktu itu ya? Ya, 2 periode. 2 periode. Luar biasa. 2003, 2008, 2003. Wah, luar biasa. Memang histori itu melekat gitu ya, jadi ketua KPU. Tapi sekarang kan masing-masing sudah dengan aktivitas yang berbeda ketika waktu itu saya kenal nih. Ini kayak reunian ya sebetulnya. Reunian. Nah, ngomong-ngomong juga dulu kuliahnya sempat di satu kota yang sama juga nih. Ya, kita sama-sama di Jogja. Beliau senior saya, mungkin lebih dulu datang ke Jogja ketimbang saya. Saya datang ke Jogja 94, beliau mungkin 72. Betul, itu hafal betul. Oh gitu. Jadi nomor mahasiswa saya itu 90 11 05 Luar biasa, masih ingat nomor mahasiswanya. Jadi masuk kuliah tahun 90, di wisuda tahun 2000. Kan lumayan. Pantes. Jadi apa? Iya. Tapi ya, ini mahasiswa dulu. Kita flashback aja dulu. Mahasiswa dulu dengan sekarang dalam kaca pandang Kang Aceh dulu nih. Apa yang membedakan waktu dulu Kang Aceh masih zaman-zaman kuliah dengan yang sekarang? Jelas beda ya. Bukan hanya soal alam dan tantangannya, beda. Menurut saya perspektif kita juga beda gitu. Karena karena basic situasi, segala situasi ya, tidak hanya politik ya, situasi sosial, situasi budaya saat itu juga mungkin berbeda dengan saat ini. Saya masuk di Jogja 94, saya belum mengenal namanya handphone. Apalagi turunan-turunannya, medsos dan lain sebagainya nggak ada. Jangan-jangan masih susuratan lagi. Persisan. Iya. Jadi saya kalau ngontak teman di luar kota ya kita akrab sekali dengan namanya perangko dan lain sebagainya, karena memang di zaman itu ya masih itu. Iya. Medianya itu gitu kan. Berbeda mungkin dengan anak sekarang kan, anak kuliahan terutama ya.
Jadi dengan sekali membuka handphone, mereka bisa membuka seluruh akses informasi melalui seluruh platform media, ya, gitu ya. Ada YouTube, ada apa namanya? Komunikasi pun lebih mudah lah sekarang. Mudah gitu. Kita dulu mau komunikasi ya, kalau telepon koin ya, Telepon koin bener tuh kan? Nah, dan jangan hotel. Tetapi justru menurut saya itu merangsang anak-anak kita zaman itu untuk lebih kreatif, mencari ruang-ruang informasi melalui buku terutama ya. Dan kita tidak sangat akrab dengan buku-buku, sekalipun itu buku bekas. Kita butuh referensi tentang sejarah misalnya gitu. Adanya di mana? Oh, di sini. Contoh toko tertentu kan mahal. Kita ada alternatif, toko buku-buku bekas. Itu tidak alergi kita datang ke sana. Tuh, zaman saya mau nyari buku, tidak nyari majalah, kita tidak dapat akses. Nggak punya literasi ya. Sekarang literasi kita dengan buku gitu kan. Nah, Kang Ema yang lebih senior nih, lebih dulu di Jogja. Jangan-jangan masih zaman merpati. Gimana situasinya dulu, Dan? Baru tadi saya diskusi sama Pak Aceh. Dulu waktu kita kuliah, kita hanya bisa mengandalkan pada idealisme. Sesuatu yang bersifat imajinatif, yang abstrak. Karena kita mau mengerjakan apa setelah itu. Tapi hari ini kita nih harus menyiapkan networking. Jadi kita harus mewariskan sesuatu yang bersifat network buat generasi. Betul. Makanya kami datang ke tempat ini, dan saya kira ini tempat yang tidak salah untuk kita datang. Namanya juga titik temu. Tempat mempertemukan dan sekarang kita ngomong di titik balik. Balik dulu nih. Ini saya buktikan. Di Jogja saya hampir 10 tahun kuliah. Saya kuliah lagi di UPP 4 tahun selesai. Karena ternyata memang kita butuh networking, butuh jaringan, butuh cepat, tidak boleh lambat. Kalau dulu kan kita masih berleha-leha, Pak ya. Mungkin bagi saya yang sama juga, mungkin kuliahnya lama. Kalau kuliah nggak lama nggak gaul, Bos. Cansai disebut aktivis lagi. Kalau istilah dulu itu saya suka ngobrol sama Pak Aceh. Dulu kan kita punya keyakinan masyarakat tanpa negara. Karena idealisme. Begitu. Apalagi sering baca-baca buku. Gitu kan. Begitu miskin terus, akhirnya jadi ketua KPU. Kita harus menjadi masyarakat bernegara. Gitu ya. Dan kita nggak risau, akan nggak malu kalau nanti orang bilang apa kalau kalian kuliahnya lama. Enggak, Pak. Karena kami meyakini kami kuliah lama bukan berarti kami bodoh kan gitu ya. Karena banyak variannya. Kenapa lama Kak Emai? Karena Kak Emai juga banyak aktivitas selain kuliah kan gitu ya. Sama saya juga gitu. Dan ternyata contoh saya ya, begitu lama. Kalau dihitung waktu, masuk 94 Fakultas Biologi UGM ya. Keluar wisuda 2001, Bos. Waduh, 2001. 1 tahun sebelumnya, tahun 2000 saya sudah terpilih di Karawang ya, menjadi salah satu ketua partai di tingkat kecamatan. Artinya yang sifatnya akademik gitu ya. Bagi kita tadi kata Kak Emai, memang terbiasa kita diskusi, kita harus siap menjadi masyarakat tanpa negara. Artinya hal-hal yang berbau formal waktu itu seringkali kita abaikan, Bos. Tapi kita punya keyakinan, saya kuliah lama bukan berarti saya ketinggalan dalam hal mata kuliah. Buktinya saya di antara tentang waktu 7 tahun saya mengembara di Jogja itu ya 3 semester di antaranya saya cuti, Bos. Berarti 1,5 tahun tuh. Sebenarnya itu pilihan aja. Pengen jalan lurus atau jalan muter dikit gitu. Ampun. Aduh, kalau muter kan kadang kita bisa lihat pemandangan lain kan gitu ya. Gitu. Orang nggak tahu kan. Kayak ya kereta cepat sekarang. Tiba-tiba nyampe. Kita nggak bisa menyaksikan dari Jakarta ke Bandung itu ternyata ada Danau Cipule gitu kan. Ada Tower PDAM kan gitu kan. Betul. Dan lain-lain gitu. Tapi kalau coba pakai kereta ekonomi gitu, kita udah lewat
Johar gitu kan. Ya. Kenapa milih Jogja? Ini pilihan yang tidak sengaja atau memang waktu itu pengen kuliah di Jogja, di universitas ya katakan UGM gitu, atau Kang Emma di mana waktu itu? Saya di IAIN dulu. Di IAIN misalnya. Kenapa Jogja? Saya selalu berpikir Jogja itu miniatur dunia. Pada saat itu? Saat ini juga. Oh, saat ini juga. Oke. Kalau kita hari ini belajar kursus bahasa Inggris, learning speaking lah. Setelah keluar dari ruangan, saya harus mempraktekkan di mana? Di Jogja. Kursus bahasa Inggris keluar ada tulis lewat. Jadi saya meyakini Jogja adalah pilihan karena miniatur Indonesia dan miniatur dunia. Nah, ini kan idealisme. Kan begitu. Akhirnya ya nekat. Mau naik kereta tumpuk-tumpukan, mau apa tetap jalan. Ya Pak Cek, ini kan aktivis naik kereta tidak bayar. Jangan dulu kan dia masih ada gitu. Apalagi yang di atas. Kalau di atas ini lagi ngambil kartu turun ke bawah. Gak mau bertarget. Dulu itu. Iya. Itu aslinya. Pokoknya Jogja. Jogja. Gitu ya Pak Cek. Kalau Raja gimana? Kenapa Jogja? Di zaman saya mungkin era 90-an juga ya, terutama 94 waktu itu saya lulus SMA. Kan sekolah favorit itu kan ada ya pilihannya. Kita lanjut kemana nih lulus SMA? Kan ada Akabri waktu itu ya, ada STAN ya, ada STPDN. Nah, ada universitas ya tentu yang populer ya. Ada UI, ada UGM, ada ITB dan seterusnya. Saya sebetulnya sempat mau daftar Akabri waktu itu dengan teman-teman seangkatan saya di SMA. Hanya begitu saya mau berangkat testing dengan teman-teman, saya kan sudah ikut duluan tes di UMPTN ya, di UGM. Kebetulan duluan keterima. Begitu keterima ya saya toh ini juga favorit kan gitu. Saya berangkat. Teman-teman saya yang awalnya sepakat dengan saya untuk daftar Akabri, gimana? Menarik kan Jogja itu ya. Dari dulu kita tahu ya, selain kota pelajar, itu juga kota wisata, kota kebudayaan. Dan menurut pandangan saya lebih baik belajar di sana gitu. Nah, ada satu yang membedakan. Apa tuh? Mungkin di beberapa daerah kalau kita keluar dari stasiun, kan selalu ada gambar-gambar mall. Nah, padahal mall kan di semua tempat ada. Di Jogja begitu kita turun, gambarnya kunjungi Pasar Beringharjo. Itulah kebudayaan. Dan pemerintah DIY serius menangani itu. Sehingga akhirnya kita semangat untuk mengunjungi. Karena kalau mall kan di tempat itu juga ada. Ya, di mana-mana ada. Tapi bukan berarti Jogja segalanya dari yang lain, bukan. Ada. Pasti setiap daerah ada kekhasannya. Ada sesuatu yang cuma lebih khas lagi gitu kan. Akhirnya kita menjatuhkan pilihan Jogja lah gitu ya. Gitu. Tapi dari ini berarti ngalamin aktivis mahasiswa 98 nih ngalamin nih. Ya. Di Jogja waktu itu gimana? Pas 98 tuh. Ini korban penculikan. Ya pasti ya, karena tentang waktu durasi saya kuliah di sana itu kan pasti melewati 98. Ya, kan dari tadi 2001 tuh ngelewatin Mas. Ini omennya. Saya tahun 94 masuk. Menjelang 95 kalau ada mahasiswa demonstrasi saya mendekat. Belum masuk ke organisasi apapun saya mendekat. Dan di mimbar orasi itu pasti ada Pak Emai. Wah, ini ternyata ada jarinya. Di mana? Di UIN ya. Iya dulu ya. Di Jana Badra, di mana? Tahun 95 96. Pak Emai macan podium, Bos. Dan kemudian ya bukan karena latah, memang situasinya memungkinkan untuk itu ya. Akhirnya juga tiba-tiba saya yang ada di panggung itu gitu kan. Itu ya mungkin Pak Emai lebih detail mungkin ya. Saya cerita Pak Emai, mungkin Pak Emai bisa cerita saya. Seperti apa gitu kan. Jadi cerita. Jadi kalau kita sedang menyampaikan sesuatu pada saat muda, mahasiswa, itu yang paling sering datang
Mendampingi saya Kang Ibrahim. Anggota DPRD. Ya. Itu orang Karawang yang di Jogja lebih senior lagi. Beliau pernah jadi anggota DPRD Partai Gerindra. Jadi saya nanya, Kang Ibrahim hadir, aja bukan siapa lah. Tapi setelah saya mulai mau lulus, saya kan pilih. Beliau nanya, Kang hadir aja bukan siapa sih. Jadi selalu ada. Oke. Selalu ada. Dan itu aturan tidak disistematisir. Dan satu hal yang teman-teman tahu ini, teman boleh tahu. Beliau itu pernah datang ke saya mau masuk PMI. Datang ke saya. Tahun 95. Iya. Masuk PMI bisa ngaji aja enggak? Akhirnya apa saya ngomong? Udah kamu masuk GMNI saja. Diantar sama saya. Jadi pelatihan GMNI itu diantar sama saya. Yang pintar sholawatan. Itulah uniknya orang Karawang Jogja yang menggabungkan diri dalam namanya keluarga Karawang Yogyakarta. Oke, ada kalau ini. seniornya PMI, tidak mesti juniornya menjadi PMI juga. Iya. Hanya saya kaderisasi GMNI diantar sama senior PMI. Ya, kayak gitu lah contohnya. Sama, saya ngalamin itu waktu kuliah. Iya. Waktu itu ada apa ya? Kita sebut hegemoni lah ya, hegemoni HMI. Ya kan? Seru nih, nggak ada pesaing, kampusnya baru kan. Tantangan nih. Nggak ada teman berdialektika, ya kan? Ya. Akhirnya ada satu, ini kalau nonton orangnya ada namanya Emmanuel. Ini bukan bermaksud bermaksud ngomongin agama dan lain sebagainya ya. Tapi karena dia Nasrani, lu cocoknya masuk GMNI. Karena ini sama PMI nggak mungkin. Oh gitu, yaudah yo. Dikenalin waktu itu ketuanya Kusnadi. Ya. Ada. Sekarang jadi ini ketua Bawaslu. Masuk tuh itu. Ada lagi satu orang lagi waktu itu namanya Syahabudin. Lu bawa PMI ke sini ya. Biar tiga-tiganya tuh ada di situ. Karena seru aja. Waktu zaman-zaman mahasiswa kita bisa berdialektika, adu gagasan, pemikiran. Saya sama PMI beda satuan aksi. Dia PMI, saya GMNI. Gimana mau aksi bareng? Tapi pada saat PMI manggung nih sebagai orator di aksi demonstrasi mahasiswa manapun, ya saya hadir. Iya. Saya hadir. Wah, PMI lagi aksi saya. Enon. Dan perbedaan itu sampai hari ini. Beliau sekjen PDIP, saya Demokrat. Ya, biasa saja. Datang ke sini mobil. Artinya saya menyukai bahwa perbedaan-perbedaan itu harus hidup secara natural. Betul. Dan berikan kebebasan, kemerdekaan, perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Cocok nih. Biasanya kan tidak seperti itu ya Pak. Ketika pemilu kemarin ada pikiran bahwa saya mantan ketua KPU bisa mempengaruhi ketua KPU itu omong kosong. Karena saya bilang kepada tim saya, sudah. Jangankan perbedaannya 800 suara, satu suara saja saya tidak akan perdebatkan. Karena saya dikalahkan oleh warga bangsa yang sama dengan saya. KTP-nya sama, apa yang harus saya curigai? Biasa. Bapak politisnya Pak Budaya. Efek terganggu bisa politisi yang berbudaya kan. Tadi apa tadi keluarga Karawang Yogyakarta. Itu teman-teman mahasiswa Jogja yang berasal dari Karawang. Ya. Oke, ini mahasiswa aja atau ada pelajarnya juga? Ada pelajarnya. Oh gitu. Jadi makanya keluarga Karawang Yogyakarta. Jadi tidak keluarga mahasiswa Karawang Yogyakarta. Oh betul. Karena isinya ada pelajar, ada mahasiswa kan. Sampai sekarang masih itu silaturahminya masih jalan. Ada informasi terhadap perbedaan itu sudah menembus batas. Bukan hanya persoalan partai politik dan lain-lain. Perbedaan agama. Itu sudah menjadikan sesuatu ini sebagai bagian dari Ramadan. Oke. Kita sudah selesai lah urusan itu sih. Nah di keluarga Karawang Yogyakarta itu kan tadi masih nyambung nih, udah lintas generasi lah ya mudah-mudahan. Ini sering ada kopdar kah di waktu-waktu tertentu atau ada kegiatan memang yang kumpul semuanya gitu? Kebetulan sekali karena kaitannya dengan bagaimana merawat komunikasi. Insya Allah tanggal 21 Juli ini, hari Minggu. Oh minggu ini? Kita akan adain kumpul bareng. Hampir seluruh alumni Jogja, hampir seluruh angkatan kita coba undang. Untuk hadir dalam acara kita kemas ya. Jadi kongres pertama dan reuni akbar alumni Yogyakarta. Wih, kita dulu nih.
Ada bobo politik. Boleh bercuriga. Tapi melihat respon dari teman-teman yang satu kali tidak ada kecurigaan itu. Oke. Contoh Kang Ibrahim lah, Gerindra, kita sebut begitu ya, dia akan datang. Oke. Ya karena tadi lintas generasi, lintas waras dengan segala ininya ya, dengan segala. Isanuddin kan Gerindra, anggota DPRD provinsi, beliau lulus. Kalau udah di sini mah pure aja gitu ya. Bahkan kita tidak pernah membutuh jabatan tertentu ya pada posisi-posisi tertentu. Jadi suka ada yang aneh di kita itu, suka dorong-dorongan gak mau gitu. Bedanya kultur ya kultur di KKY dengan yang lain mungkin. Kalau berebut posisi struktur kan yang lain berebut. Kalau ada misalkan proses atau pergantian pengurus nih, berebut pengen jadi ketua kan. KKY mah dorong-dorongan, akang le kayak gitu. Artinya apa? Struktur nggak penting. Struktur nggak penting, substansinya apa? Nilai ya. Dan sepanjang saya di Jogja, menurut pandangan saya, 2 nilai yang saya temukan. Yang pertama nilai solidaritas, persaudaraan sesama kawan. Yang kedua nilai bahwa kita anak-anak Karawang yang kuliah di Yogyakarta, bagaimana sekecil apapun pengetahuan yang kita miliki ini kita bisa bermanfaat. Ya, karena akan beda ya ambience-nya kalau kita ada di negeri rantau gitu ya, ada di tempat orang. Soliditas tuh akan ini ya, sesama ini gitu ya. Bisa secara alamiah terbangun gitu kan. Nah, karena enggak tadi sorry kalau saya nanya gitu. Ini momen politik kan. Maksudnya kenapa sampai timbul tadi pertanyaan begitu? Karena ya akan lebih paham lah. Emang apalagi gitu ya. Apa-apa kan sering digiring ke politik, wah nanti arahnya kemana nih? Ya, tapi kita kan biasa hidup demokratis ya. Kita dengan asumsi orang. Iya. Kita tidak pernah harus dengan asumsi orang. Aja. Saja berasumsi. Tetapi alasan yang paling teknis betul. Kenapa momen bulan Juli ini kita ambil sebagai waktu yang tepat untuk kumpul? Karena kebetulan anak-anak mahasiswa yang di KKY di Jogja itu sedang liburan semester. Gitu kan? Waktunya pas. Kenapa kita ambil hari Minggu? Karena memang ya dengan aktivitas yang beragam gitu kan. Ya, sisihkan waktu hari libur gitu kan. Mungkin sedikit menyita waktu liburan dengan keluarganya hanya setengah hari itu saja. Insya Allah kita bisa. Sederhana itu. Kalau ada pertanyaan dari siapapun yang bertanya apakah ini kaitannya dengan momentum politik, saya mau bertanya. Adanya satu waktu di negeri kita ini yang tidak ada hubungannya dengan politik. Ada semuanya sudah diisi oleh ruang politik. Ya. Terus apa kita bisa menghindari? Ya. Kita jalan saja, menyesuaikan dengan situasi. Ya, setuju. Karena betul. Presiden pemilihan. Ada lagi. Gubernur. Beres pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah. Harga apapun ditentukan oleh keputusan politik. Kita tidak bisa menghindari, jalan aja sudah. Kenapa? Karena ya itu tadi. Nih momen-momen ini apa sensitif lah. Ya kita juga sama, kita juga gitu gitu. Nah, ini ini gitu kan. Ntar yang wah ini biarnya ini. Kita mah jalan aja. Sejauh ini kita juga ngomong bahwa kita tidak ada yang pelihara. Gitu. Ya, kita independen aja. Terus kalau jalan kita karena terlalu khawatir dengan asumsi, itu kan membunuh kreativitas. Betul, itu sebetulnya. Ya, kreativitas ini harus tetap hidup dengan bekal. Ya. Dengan bekal ya kita terbiasa hidup demokratis. Ya. Beda pilihan itu soal biasa. Betul. Gitu. Selesai kan? Iya, hanya kedewasaan berpikir aja itu pada akhirnya. Ini agak serius kata-katanya. Apa tuh? Politik itu yang menjadikan tangan dan kaki kita patah. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia menyiapkan tongkat dan kursi roda sehingga kita anggap mereka benar. Itu prinsip. Iya. Kita akhirnya tidak bisa menghindari. Tapi tidak boleh tangan dan kaki kita patah. Dan tidak perlu anggaran. Kita menggunakan tongkat dan kursi roda pada itu sudah mandiri dan berpikir merdeka. Iya. Itu terlalu
Karena ini momen pemilu ya. Pilkada. Saya balik lagi itu tadi ke KKY ini. Acaranya tanggal 21 Juli hari Minggu. Besok. Besok ya beberapa hari lagi nih ya. Itu kira-kira berapa orang yang akan hadir? Ya kalau berdasarkan presentasi 200 orang. Di tempatnya di Aula Pemda. Aula Pemda. Dan ditambah juga teman-teman yang masih kuliah di Jogja. KKY itu sendiri. KKY sendiri. Betul liburan. Ketuanya juga sedang ada di Karawang. Oke. Goalsnya nanti di kongres ini apa nih? Selain ya kalau ya kita mah aktivis familiar lah dengan kata kongres, pasti milih ketua nih. Nah, tapi goalsnya yang lebih besar dari itu apa nih? Ada rumusan-rumusan materi yang ada. Statuta kita yang coba untuk Oke. Terus semangat itu yang rekomendasi itu ada. Bagaimana? Kan gini, dari nilai yang tadi saya sebut, nilai solidaritas, kemudian nilai pengabdian kembali kepada daerah kelahiran, itu kan bisa kita rumuskan kembali ketika kita mau reuni sekalipun, apalagi kemudian terbentuk pada itu kan bisa kita ejawantahkan lebih jauh dalam yang namanya organisasi, kemudian pasti paham lah ya. Kita akan terutama apa ya, wadah ini fungsinya mengadvokasi. Karena alumni kan bertebaran di mana-mana dengan berbagai kreasi dan aktivitasnya. Apabila ada kendala atau kekurangan, ya fungsi wadah ini mengadvokasi. Dan ada satu hal lagi, salah satu ciri masyarakat modernnya hidup secara berorganisasi. Iya. Bentuk kelompok-kelompok. Harus memulai sebagai orang yang punya kesadaran. Ternyata begitu kita hidup, saya juga tidak menduga. Iya. Saya sebut aja ya. Saya baru ingat kalau ketua MUI itu Mama Tajudin itu alumni Jogja. Saya juga baru ingat kalau Pak Ketua FKUB Kiai Tajudin itu alumni Jogja. Iya. Bisa jadi nanti pasca kongres ini bermunculan tuh, ya kan? Ya. Secara tidak langsung karena tahu ada ini, ya kan? Yang selama ini mungkin menganggap bahwa alumni Jogja itu nggak ada wadah atau belum ada wadah, karena tahu ada ini bisa jadi bermunculan tuh, ya kan? Jadi terdeteksi lah, wah alumni Jogja nih, ayo kan keluar gitu. Kayak ya sudah masa lalu di Jogja, akhirnya begitu kita kumpul lagi, ternyata KKY ada di Kerabat. Kita ingin melengkapi lah dengan teman-teman dan sahabat kita yang sudah membentuk organisasi yang ada di Karawang. Dan saya lihat mereka berhasil. Ya. Saya kira ini titik keberhasilan bersama. Ya. Karena kan ini menghimpun potensi secara nggak langsung kan menghimpun potensi ya. Dari alumni yang katakan udah jadi orang sampai yang memang masih perintis pasti berhimpun tuh di situ, berkumpul di situ kan. Nah, kalau ini di potensi ini bisa jadi kekuatan baru ya luar biasa ya. Jadi kalau bicara kekuatan sekali lagi Pak Eden ya. Sensitif mungkin di zona hari ini nih. Kepada begini, kita kan orang-orang yang sering bangga dengan gagasannya. Karena perkumpulan kita itu lebih dominan kepada perkumpulan gagasan. Begini, mungkin zaman Pak Eman menjadi ketua KPU 2003 awalnya. Kemudian ada pilkada langsung, kemudian ya, di situ sudah dikenal namanya debat pakar. Ya, sudah ada ya? Ya. Udah. Mulai di situ kan, mulai ada. Kemudian kesininya pilkada juga ada debat pakar presiden dan seterusnya. Kami yang waktu itu tahun 99 sudah melaksanakan kegiatan debat bakal calon Bupati Karawang menjelang pilkada 2000. Iya. Jadi gagasan itu ya boleh dong kami mengklaim ya sebelum hari ini debat bakal calon itu diadopsi menjadi salah satu program sosialisasinya KPU, kita sudah melaksanakan itu. Karena apa? Kegiatan KKY kita dulu ya salah satunya mengadakan
lomba debating antar SMA se-Kabupaten Karawang. Nah, dari inspirasi itu kemudian ini kalau diaplikasikan calon pemimpin Karawang itu diadu gagasan dalam format debat, tarik nih. Saya kan mau dengan teman-teman Jogja juga, alumni Jogja. Jogja KI waktu itu ya. Berarti kan nanti ada kumpul di situlah ya, semua alumni ini termasuk yang masih aktif sebagai mahasiswa. Itu 200 ya pesertanya. Mendaftar atau memang berdasarkan data yang ada? Memang kita ada panitia yang tugasnya menginventarisir. Ada walaupun nggak daftar besok hadir dan memang dia alumni ya kami lagi. Kita targetnya sebesar-besarnya alumni yang kami hadir gitu. Tujuannya juga silaturahmi. Betul. Ini agak sensitif nih. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit. Sumber dananya? Kalau dana kita itu terbiasa yang namanya kalau itu bantingan. Patungan lah ya kalau nggak umumnya gitu. Yang ada gocap. Yang ada 100.000. Saya gopay. Kalau pengusaha memang. Alhamdullah. Alhamdulillah bayar desa kan. Lain-lain lah kita ada dua. Kalaupun ada pihak lain yang menikmati berpartisipasi ya kan terima kasih kan gitu ya. Pada intinya kita tidak terlalu butuh banyak dana juga. Yang penting kita kumpul, ada silaturahminya lah. Ada kopi, makan, selesai, ada yang bisa kita lihat, hiburan gitu ya. Hiburan juga teman-teman kita ngejam. Ada tokoh yang hadir? Nah, kalau seorang tokoh pasti karena kita ya sadar ya kita Kerawang, tentu kita harus mengambil Kerawang. Kita undang Musbida. Kita undang Musbida lengkap. Bupati kita undang Pak Kapolri, Ketua dari DPRD, termasuk Ibu Ketua KPU juga kita undang. Kaitannya apa? Barangkali mau sosialisasi. Besok kan pilkada, sosialisasi penyelenggaraan loh ya, bukan sosialisasi calon. Ketua KPU. Tokoh nasional sebagai Stadion Jenderal atau sebagai apa mungkin? Saya kira belum kesana. Belum ya. Mungkin nanti momen misalkan rakel atau kita bikin sendiri. Atau pelantikannya nanti setelah pemilihan. Besok itu ada pelantikan. Langsung. Mungkin di momen yang lain, insya Allah biasa lah. Ya, kenapa saya tanya itu? Karena pasti yakin jaringan mah ada. Gitu. Namanya mantan aktivis kan, apalagi sekarang masih aktivis gitu kan. Pasti ada aja jaringan ke tokoh-tokoh nasional gitu kan. Berarti memang ya saya sih melihat ini sesuatu kultur yang baik ya, saya nggak tahu nih apakah alumni yang kuliah di mana aja, misalnya orang Karawang yang kuliah di Bandung, apakah ada kumpulan alumninya yang kuliah di Jakarta? Pasti ada sih sebenarnya, cuma yang baru saya dengar untuk bisa ngegelar kongres nih di Karawang, rasa-rasanya baru ini nih, gitu kan? Secara terstruktur lah, secara formal nih, bikin kongres yang pertama, gitu. Ya luar biasa sih, gitu. Apalagi ini yang ininya senior gitu kan, yang yang ngomongnya gitu. Pasti yang judulnya mah cuma jadi panitia gitu. Sini udah ketembak banget begitu. Kebetulan saya juga sih hiperaktif. Biar tersalurkan. Biar karena ini saya rasain kalau aktivis itu ketika enggak ada kegiatan bosan hidupnya kan, bener ya? Betul. Jadi bosan hidup itu bukannya frustasi atau bukan bukan putus asa ya, tapi jenuh dengan aktivitas yang itu aja gitu ya. Harus terus aja berkreasi, harus terus mikir supaya tetap waras gitu ya. Kita tuh begitu kira-kira. Kesadaran itu tadi.
hari ini ya kita harus mempersiapkan networking, jaringan. Ya. Itulah kesadaran, itulah yang memaksa saya meminta Pak Aceh. Saya harus melakukan sesuatu. Ya. Harus itu. Karena investasi yang tak ternilai itu networking. Dan ada sesuatu yang membedakan dulu dengan sekarang. Dulu jika tidak ada negeri, sekarang negeri. Ya. Tahu banyak orang dari mana-mana. Dari ya. BP sebagai pengen apa bisa bisa. Ya. Nah, ini harus kita topang oleh semua. Oleh kita juga. Ya. Sebagai orang-orang yang ada di luar. Keberhasilan luar investasi. Itu penting. Ya. Kalau kita terlambat membangun jaringan, kita tidak bisa berikan manfaat apa-apa. Ya. Itu yang paling penting. Tentu kita juga berharap setelah kita tumbuh lagi kata alumni Bandung, Jakarta, Semarang, supaya bisa mengenai. Ya. Kalau temanya juga kan menyatukan energi menebar manfaat. Ini kan kenapa kita satukan? Karena kan kita sadar ini energi kalau kita satukan bisa menjadi manfaat. Jadi kalau lihat visinya Pak Aceh ya sekurang-kurangnya sepertiga 3 kilogram. Menyalakan energi masih yang belum disubsidi. Itu sudah belum subsidi. Ya, ngurus yang subsidi aja gitu. Ngomong energi itu tangkas sampai. Emang bapak sebelum tadi nomornya masih mulai. Dari dulu kalau itu cuma berkanya kasih aja gitu. Aduh, luar biasa. Terakhir, yang menjadi kekhasan atau signature mahasiswa atau apa namanya kalau kuliah di Jogja itu apa sih kekhasannya gitu? Saya nggak punya duit. Itu mahasiswa Jogja, from di warung jahe itu sudah paling elit. Saya jadi korban dulu. Saya korban yang mengorbankan saya. Jadi saya punya kebiasaan tulis. Dulu itu debat mahasiswa, artikel lah. Kalau dimuat pakai nama saya, malam itu ngabrik datang. Orangnya 24.000. Ngajak semua ke angkringan, habisnya 30.000. Kan aja. Itu zaman koran ya. Ya, zaman koran. Kira-kira ya. Kedaulatan rakyat sama Pernas ya. Terakhir jawab pos masuk. Nah kalau kita lihat rubrik mahasiswa itu ada kolom opini ya tentang sesuatu penulisnya Mai saya kasih tahu tulisan pendek aku cair ada cuma 25 zaman ya bisa mentraktir sekitar 10 orang gitu ya 10 orang di angkringan. Dan rata-rata ketika saya bayar itu rata-rata ngakunya makannya piro di MOBA. Kalau belajar kalau makan kan biasanya 2. Ternyata ada yang lebih ekstrim lagi Arif. Jadi sekarang ajudan gubernur Banten. Begitu ditanya berapa mas? Itu. Saya masih ingat aja. Terus minta apa aja? Itu lapor. Sekarang jadi asisten gubernur. Sekarang nggak perlu kita setuju ya Pak. Jadi ini dari dulu pokoknya masuk Kerawang gitu. Kalau gabung dengan masa Banten. Nah itu. Udah dari sejak di Jogja aja. Itu. Ini salahnya oke dia nanya saya. Ini nggak punya duit. Gimana? Nggak ada lagi. Dulu kan kalau telepon pakai telepon koin. Nah, saya itu datang, contohnya ke Pak Dede. Ada duit orang 100. Oh, main. Kalau telepon umum. Telepon. Kan lumayan 200. 200. Padahal nggak dipakai telepon. Orang 2.000. Padahal nggak dipakai telepon, Bu. Makan malam. Saya kalau naik kereta ini cerita lain. Jadi kalau ada yang lagi Mas ini saya jualan koran. Pertanyaan yang ditagih. Iya. Itu dulu kita itu khasnya. Ya akal-akalan kita lah. Aduh.
orang lain malam minggu kan apel. Kita ngamen. Ngamen aja di pecelele ke pecelele gitu. Sampai kita mending ngamen nih tahu. Bikin catur itu catur yang 3 langkah. Ya, 3 langkah mati. Semua bayar semua ke Pak Aceh. Ternyata dia juga nggak bisa mengalami. Ini serius ini Pak. Iya. Tiba-tiba masalah semua. Karena kesempatan. Iya. Harus dibuktikan. Ternyata bohong. Cerita Jogja dulu gitu besar yang kayak gitu itu nggak bisa dapat uang yang ngamen kali dapat 3.000 ya. Terus satu problem kali 5.000 gitu kan. Prinsip kita waktu itu bertahan bisa makan. Ya. Karena waktu itu kita nggak mengenal transfer kayak sekarang. Oh, iya. Kita menunggu wesel. Dan perbuatan yang paling mulia kalau ada acara di gedung wanita Tama nikahan, kita ikut makan. Seakan-akan ikut undangan. Gue biarin aja. Aduh, yang dulu kalau mau cerita, yang paling enak makan itu saat Nurul Arifin nikah sama Mayong. Kita datang semua. Ada nggak ada undangan, Nurul Arifin nggak tahu aja. Itu kan terang. Ada gimana dulu itu saya? Ini cerita lah. Ya, memang kalau jadi kalau pertanyaan acara ini dananya dari mana? Ya kayak tadi. Tadi pulang juga mikir, mana kaos? Saya kok kepikiran gimana udah yang penting Bismillah aja. Ya biasa begitu. Ya apa deh. Saya kan aktif di berbagai organisasi. Aktif saya di Kerawang ini. Bisa sampai 20 tahun di satu organisasi, tidak usah namanya. Tapi di KKY, saya ikut nganterin surat. Yang tanyain, saya dengan lurah, dengan bertiga ya Pak Aceh, nganterin surat lagi. Ibu Mari nganter surat. Ini kalau Pak Aceh pernah ngingatin saya, kan berteman itu dengan 2 hal, historis dan hidup masih abadi. Nah itulah yang membuat saya abadi karena 2 hal itu. Sejarah yang sama dan keyakinan yang sama. Keyakinan bahwa kita siap berbeda. Keyakinan bahwa ya hidup tidak selamanya harus berlimpah materi kan itu gitu. Nah tadi kembali ke nilai ya. Ini tadi pernah nanya bedanya mahasiswa dulu sama sekarang. Menurut saya mudah-mudahan sama ya bahwa struggle Pak. Jadi kita ditempa untuk bisa struggle dalam situasi apapun. Yang mudah-mudahan anak hari ini pun bisa dengan situasi yang sekarang bisa belajar struggle. Jadi kita harus punya kehidupan yang mandiri, walaupun kita juga diperbolehkan iri kepada materi orang lain kan. Kalau nggak punya iri ya kita nggak punya semangat apa. Berarti udah bukan manusia. Itu sifat-sifat manusia salah satunya. Saya senang sekali bisa datang ke sini. Luar biasa. Kita yang luar biasa nih banyak dapat pengalaman ya, karena kan konon katanya pengalaman itu adalah guru yang berharga. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman senior-senior kita ini gitu kan. Apalagi ternyata di baliknya gitu kan ya pernah bandel juga gitu. Udah jadi begini. Darinya begini. Pada saat kami berdiri IKA Alumni Jogja, Jakarta berdiri, kami tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Maka kami senang. Sama dengan titik temu hari ini. Kalau tiba-tiba di samping ada yang buka lagi podcast yang lain, kita harus anggap itu bagian dari mitra. Orang jualan handphone aja seder, satu jualan handphone semua gitu ya. Ya minimarket aja sebelah-sebelahan gitu kan, kadang-kadang depan-depanan gitu. Nggak jadi soal, hanya tinggal pilihan kan orang mau kemana. Hanya bisa dibuktikan kualitasnya. Siapa yang paling banyak utangnya ke bank itu. Aduh. Kualitas saya itu siapa yang lebih banyak utang banget. Ingat selain kita dulu terkait ya di Jakarta juga teman-teman Kerawang yang di Jakarta terkait aja ya. Di Bandung juga ada Kempakam ya. Kalaupun hari ini kita mengawali ada ikatan alumninya nih yang di Jogja, IKKKI, mungkin besok juga
ya welcome, ada Ika Kempaka, ada Ika KJ, meneruskan tradisi berdialektika seperti yang kita bangun dulu zaman muda. Betul. Karena ya itulah kenapa kita adalah negara yang berbineka tunggal ika tuh itu kan. Kita harus saling menghargai perbedaan. Ya sebetulnya bukan untuk untuk menjadi kompetitor atau apapun itulah. Sebenarnya sih kalau dibikin seru aja gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita ngobrol sebelah-sebelahan terus gitu kan. Tapi kalau ngobrol sebelah ini, kalau soal isu kan kita ngobrol sini, orangnya di sini. Tapi kan kalau gini berapa enak, ya kan? Kira-kira gitulah. Tapi memang ini luar biasa senior kita nih. Saya sampai buka kacamata tadi. Sampai berair dengar ceritanya. Karena memang kalau masih sedikit ya. Iya. Saya ikhlas sih. Ada satu, Mak. Semoga Pak Aceh tetap bertuhan itu. Obrolan mahasiswa banget itu. Apalagi kalau di PMI itu kalau di Tuhan yang banyak. Kalau di HMI angka 1 di PMI apa tuh? Oke. Di Senior tidak ada yang salah. Enggak, kalau di HMI angka 1 masuk. HMI itu kalau di PMI apa? Mapaba. LKD. Nah, itu biasanya baru lulus itu ngomongnya udah ngomongin Tuhan tuh. Iya kan? Baru belajar filsafat di situ udah ngomongnya lu bertuhan gak gitu ya. Mudah-mudahan Tuhannya banyak. Iya. Padahal baru tahu jurus 1 ibu. Betul kan? Iya, belum tahu jurus komunikasinya gitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Kita yang terima kasih, luar biasa. Ini obrolan menarik. Saya nggak berhenti ketawa, tapi ini ketawa saya adalah apresiasi dan respect gitu ya, sama cerita-cerita beliau. Ternyata memang kadang-kadang yang jadi orang itu yang begitu-begitu, yang dulunya bandel gitu, yang gitu ya. Tapi bandel di sini dalam artian ya namanya di rantau, TBH ya, teknik bertahan hidup. TBH ya PH. Ya, apalagi tuh ya PH. Teknik bertahan itu YPH yang penting happy. Yang penting happy. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Sukses buat acaranya tanggal 21 hari Minggu ini di Aula Husni Hamid jam 08. Jam 8 registrasi mulai jam 8 sampai selesai. Sampai ketemu nanti di Aula Husni Hamid hari Minggu. Semoga sukses acaranya. Insya Allah kita hadir ya. Kita mendukung acaranya, semoga sukses, lancar sebagaimana yang diharapkan ya, karena ini menjadi ajang silaturahmi akbar dan mudah-mudahan bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik untuk Karawang dan untuk organisasinya terutama. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode titik balik lainnya bersama topik-topik lain yang menarik dan hangat. Tetap inspiratif di setiap perubahan bersama titik balik.